Halo kawan-kawan, kembali lagi di video kami. Pada pertemuan kali ini saya sudah berada di lahan seperti biasanya. Kali ini saya akan mereview mengenai hasil dari pembibitan tanaman kami. Yang beberapa waktu lalu kita membibitkan tanaman duri, menyemai tanaman duri semacam itu. Videonya kan bisa lihat. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan melihat hasil dari penyemaian tanaman duri. Ini hasilnya. Ternyata dari penyemaian 200 polybag hanya tumbuh 6 kawan-kawan. Dari sini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita belajar bersama-sama mengapa sih kok bisa tumbuh 6. Dari secara pengalaman dan secara teori yang kita ketahui bahwasanya dengan benih, daya kecambah benih yang cukup rendah dan pertumbuhan yang tidak bisa maksimal menandakan proses budidaya itu kurang bagus ya kawan-kawan, semacam itu. Proses budidaya yang kurang bagus ini dalam salah satunya penyemaian semacam ini itu dipengaruhi oleh dua faktor kawan-kawan secara umum, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu faktor yang berada di bagian luar dari tanaman duri atau benih tanaman duri sendiri, sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian dalam tanaman duri. Saya ulangi, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar benih tanaman duri, sedangkan faktor internal adalah faktor yang diperoleh dari bagian dalam tanaman duri. Nah, dari sini kawan-kawan kita pandang, ternyata dari faktor eksternalnya itu bisa mumpuni ya kawan-kawan. Mulai dari medianya ini harus kita beri pupuk dan kita kasih tanah kawan-kawan agar mereka tumbuh, dan perbandingannya kemarin adalah 1 kompos 2 tanah, dan ini menunjukkan benih itu bisa tumbuh, artinya medianya sesuai dong dengan kondisi benih yang tumbuh ini kawan-kawan. Yang kedua, perawatannya. Untuk perawatannya ya kami perawatan sesuai kondisi medianya, selalu dalam kondisi lembab kawan-kawan. Kondisi lembab inilah yang menjadikan benih ini kecambah, benih ini bisa tumbuh, proses imbibisi bisa terjadi, sehingga pembongkaran makanan yang ada di dalam benih juga bisa terjadi. Menandakan ini perawatannya itu sesuai. Yang ketiga adalah iklim atau cuaca. Iklim dan cuaca ini juga sesuai kawan-kawan. Kalau iklim dan cuaca tidak sesuai, pastinya benih ini tidak bakal tumbuh kawan-kawan. Kalau media tidak sesuai, pastinya media ini tidak cocok, sehingga tanaman juga tidak tumbuh kawan-kawan, benihnya tidak tumbuh. Intinya faktor eksternal itu dalam pembibitan ini yang harus kita pantau adalah medianya, yang kedua perawatannya, yang ketiga lingkungannya atau cuaca dan iklim tersebut. Nah, ketiga inilah yang kalau misalnya sesuai, pastinya ada benih yang tumbuh semacam itu dicirikan dengan kayak gitu kawan-kawan. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal inilah yang saya rasa kurang sesuai ya kan. Karena apa? Karena tingkat daya perkecambahan dari benih tersebut itu kurang bagus. Saya bicara kurang bagus karena tidak ada 10% kawan-kawan dari 200 polybag yang bisa tumbuh. Seharusnya benih yang bagus itu benih yang dimana daya kecambahnya itu standarnya kurang lebih 80% lah kawan-kawan, semacam itu. Di bawah itu saya rasa kurang bagus kawan-kawan benih tersebut. Dan pastikan kan agar memastikan benih tersebut bisa tumbuh dengan bagus, benih tersebut bisa istilahnya
sesuai dengan apa yang kita inginkan, kawan-kawan lebih baik memilih benih yang bersertifikat, yang memiliki daya kecambah yang bagus. Kawan-kawan bisa melihat informasi tersebut di bagian kemasan dari benih yang kita beli. Jadi di kemasannya nanti sudah diterangkan daya kecambahnya berapa persen, kemurniannya berapa persen, kadaluarsanya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Pasti itu ada kawan-kawan. Kalau benih yang sudah bagus, sudah bersertifikat dan sudah teruji, itu pastinya kayak gitu kawan-kawan. Pasti ada label yang menginformasikan mengenai benih tersebut. Nah, kalau misalnya sudah di benih tersebut sudah tersertifikasi, labelnya sudah ada, daya kecambahnya sesuai, tetapi kok nggak tumbuh, nah itu faktor eksternal. Tapi ini kan faktor eksternalnya bisa sudah sesuai, sudah mengikuti standar yang biasa kita lakukan. Nah, itu ternyata benihnya ada yang tumbuh, oh berarti faktor internalnya berpengaruh ini kawan-kawan. Maka dari itu kemarin kesalahan kami dalam melakukan pembibitan ini, kita tidak melihat kemasan yang berlabel semacam itu kan. Kami tidak melihat, hanya saja kadaluarsanya bulan kapan, tahun kapan, nah cuma itu aja. Tapi kalau daya kecambahnya, kemurniannya, serta kualitas dari benih tersebut, kami belum mendapat gambaran yang secara baik kawan-kawan. Kalau di sini yang jelas faktor eksternalnya sudah kami lakukan semaksimal mungkin, di mana faktor eksternal ini sudah sesuai dengan benih tersebut kawan-kawan. Nah, karena sudah terbukti kan ini benihnya pada tumbuh, itu menandakan eksternalnya sudah sesuai. Kalau benihnya nggak tumbuh, nah itu eksternalnya tidak sesuai, bisa semacam itu kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa, karena benihnya yang tumbuh hanya ini, tetap kita rawat, kita tumbuhkan dengan besar. Dan kami mencoba terobosan baru, yaitu dengan cara menstek batang tanaman duri, dimana batang yang kita gunakan adalah batang muda. Kita tancapkan semacam ini, sama kayak menstek singkong kawan-kawan, hanya saja batangnya batang bagian pucuk, bagian muda lah, semacam itu. Kita tancapkan, apakah bisa tumbuh atau tidak, ini kita lihat. Kalau semisal nantinya ini daya tumbuhnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan benih, kita nantinya lebih menggunakan teknik ini kawan-kawan, karena saya rasa benih duri ini yang nantinya kita manfaatkan bunganya serta daunnya itu, saya rasa lebih produktif lah, lebih produktif untuk kita gunakan kawan-kawan, dan lebih murah karena setiap beberapa hari sekali kita memanen daun duri untuk digunakan pakan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini gambaran mengenai stekannya, dan yang jelas kawan-kawan perhatikan faktor eksternal dan faktor internal. Yang penting benih itu bisa tumbuh ketika faktor eksternalnya bagus dan faktor internalnya juga bagus. Yang jelas kedua faktor itu, kalau misal eksternalnya sudah bagus tapi internalnya tidak bagus, nah itu juga berpengaruh pada hasil, dan inilah hasilnya, contohnya semacam ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu video dari kami. Jika ada kekurangan, kesalahan maupun hal-hal yang dirasa tidak sesuai, jangan diambil kawan-kawan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kekurangan kesalahan itu ada pada kami. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, tetap semangat untuk melakukan proses pertanian, budidaya di bidang pertanian kawan-kawan. Semangat, semangat, semangat.